Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inain Salsabila, mahasiswa KPIN Metro Lampung. Saya kelas LA14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint dengan menggunakan hyperlink di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama, kita harus memiliki aplikasi Microsoft PowerPoint terlebih dahulu di dalam laptop atau PC yang kita miliki. Pertama, kita buka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint-nya. Nah, kemudian nanti akan muncul icon seperti ini yang mungkin ini adalah icon yang sering kita jumpai dan tidak asing karena untuk presentasi atau apapun di dalam kampus kita pasti menggunakan PPT. Baik, di sini saya akan menggunakan satu saja titel, kemudian titel yang pertama saya besarkan terlebih dahulu. Setelah itu, di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu makalah MK yang ada di jurusan saya. Kemudian ini saya akan menggunakan makalah fikih keluarga. Di sini saya akan tuliskan terlebih dahulu seperti membuat presentasi pada umumnya. Tuliskan dulu nama saya dengan lengkap. Kemudian tuliskan NPM. Kemudian ini mata kuliah apa. Nah, setelah punya kayak gini, saya rapikan terlebih dahulu. Saya ganti dengan teksnya itu Times New Roman seperti pada umumnya. Kemudian setelah diganti saya rapikan. Setelah itu sudah. Kemudian saya ganti backgroundnya. Biasa ada pilihan. Saya pakai yang umum saja. Seperti ini mungkin. Saya akan menggunakan warna ini. Oke, jika sudah seperti ini, di sini sebenarnya banyak untuk PPT itu kita bisa pilih transition, kemudian animation, slideshow. Ini bagian-bagian dari PPT. Yang mungkin nanti ada PPT-nya dengan whip atau push dengan berbagai macam transisi, kemudian dengan animation, bagaimana teks itu bisa dikolaborasikan. Nah, itu terserah pribadi kita atau keinginan kita dan kebutuhan kita pada PPT itu. Ini cukup PPT yang simple aja. Setelah itu, setelah udah semuanya seperti ini, kita buka makalah yang ada atau yang sudah kita buat. Nah, yang pertama biasanya saya akan gunakan judul terlebih dahulu. Oke, di sini judulnya adalah Jihar dan Ila. Oke. Setelah Jihar dan Ila ini terus kita pastekan di sini. Saya buat slide baru. Oke, saya buat slide baru. Kemudian setelah saya buat slide baru, saya masukkan di sini. Oke, ini adalah materi. Biasanya saya presentasi dalam makalah itu saya buat adalah judul. Nama dulu jelas, biasanya kalau ini adalah tugas individu, hanya dengan nama saya, kemudian jika ini tugas kelompok, maka di sini nanti akan ada nama kelompok saya. Kemudian ini adalah judul, yang terpenting adalah judulnya dulu, apa judul dari makalah itu. Nah, ini kita menggunakan Times New Roman. Kemudian sudah cukup di tengah saja judulnya. Kita buat format background. Kita samakan seperti background yang ini. Nah, jika sudah akan kita buat slide lagi. Nah, biasanya kalau misalkan untuk slide ke bawahnya itu biasakan pengertian di bawahnya. Kemudian beberapa item yang ada di makalah itu kan biasanya ada A, B, sampai Z. Nah, biasanya itu dimasukkan untuk dua seperti ini. Jadi yang pertama ini digunakan untuk nanti apa, pengertian apa, dan di sini adalah penjelasannya.
Nah, misal di sini kita masukkan mungkin untuk pertama adalah pengertian zihar. Nah, ini pengertian zihar itu kita akan masukkan sampai mungkin nggak sampai sini. Jadi kita buat dulu sampai sini. Oke, setelah itu kita copy dan kita paste di bagian sini. Nah, setelah itu untuk bagian jiharnya ini, kita pindah di bagian atas. Jika sudah, ini dihapus saja. Kemudian ini dikecilin tulisannya. 24, oke. Mungkin segini kelihatan. Tamsyiroman ini. Oke, di sini. Setelah itu yang di sini dihapus. Nah, jadi tinggal ada pengertiannya saja. Kemudian ini tadi footnote ya. Tinggal ini. Nah, supaya ini terlihat jelas, maka kita ubah dulu warna tulisannya supaya terlihat jelas. Nah, jika sudah, ubah lagi dengan Tamsyiroman. Biasanya saya selalu merapikan tulisan pada setiap slide. Jadi tulisannya akan seperti ini supaya orang tuh tidak bimbang atau tidak ambigu dalam membaca tulisan di dalam PPT ini. Jadi rapih, orang pun bacanya juga tersusun. Oke, setelah itu kita ubah lagi. Nah, kemudian kita kasih slide lagi. Di sini kita akan masukkan setelah zihar, maka pengertian lainnya adalah pengertian ila. Nah, di sini adalah pengertian ila. Kemudian kita buka lagi, kita mungkin atur dulu ini ya supaya muat tulisannya. Taruh di sini. Nah, untuk ilahnya ini kita taruh di bagian sini. Supaya ini menunjukkan bahwa di bawah ini adalah penjelasan terkait yang ada di atas. Nah, ini kita rapikan dulu seperti biasa. Setelah itu tulisannya diganti hitam supaya terlihat jelas. Nah, jika sudah seperti ini, maka atur backgroundnya kembali. Oke, jika sudah ada pengertian zihar, kemudian pengertian ila, itu adalah poin penting yang ada di dalam PPT atau presentasi dalam makalah fikih keluarga ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita membuat slide kesimpulan dari makalah ini. Kita buka di bab terakhir itu ada yang namanya kesimpulan. Oke, nah di sini sampai sini. Ini kita ambil, biasanya saya taruh di bagian sini. Kita hanya menggunakan satu slide saja. Oke, kita besarkan slide-nya. Kemudian kita taruh sini. Ini kemudian dirapikan. Setelah dirapikan, maka ininya diganti ini. Ini sedang loading karena laptopnya
banyak file. Nah, jika sudah seperti ini, maka diganti format backgroundnya. Jadi biasa sama seperti ini. Terus oke. Jika sudah kesimpulan, maka kita akan buat ucapan penutup. Seperti ini. Oke. Jika sudah semuanya seperti ini, maka kita buat hyperlink di dalam PowerPoint-nya. Yang pertama, kita lihat insert, kemudian shapes. Di sini kita bisa milih beberapa icon dan saya akan menggunakan icon panah. Icon panah di sini, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Jika sudah, maka kita klik shapes karena kita akan menggunakan menu selanjutnya dan menu sebelumnya. Oke, saya klik tanda panah lagi. Kemudian saya atur lagi tanda panahnya. Oke, di sini saya akan tuliskan teksnya. Caranya klik kanan, kemudian edit teks. Klik saja teksnya apa. Nah, ini teks yang sudah saya tuliskan. Kemudian di sini edit teks lagi. Kita tuliskan back. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita klik tanda simbol. Oke, ini simbolnya tidak bisa diklik. Oke, ini udah bisa diklik simbolnya. Kita milih akan menggunakan simbol yang mana. Saya akan menggunakan simbol ini. Nah, jika sudah, close. Nah, oke. Jika sudah, maka kita klik menu action. Dan kita pilih hyperlink to. Oke, ini untuk teks selanjutnya. Yang next ini untuk teks selanjutnya. Nah, untuk yang back ini, kita pilih icon simbol terlebih dahulu dan menggunakan icon seperti ini. Kita klik insert dan setelah itu kita close. Oke, sebentar, ini sepertinya tadi salah. Oke. Habis itu klik simbol, nah pilih yang ini, oke. Setelah itu insert dan close. Nah, jika udah seperti ini, yang ini kita pencet action di menu insert, kemudian hyperlink to, dan kita pilih yang previous slide. Jadi untuk menampilkan slide sebelumnya. Jadi kalau next itu slide setelahnya dan back itu slide sebelumnya. Oke, kita buat sama untuk di ininya. Oke, ini bisa di copy. Ini bisa di copy. Ini kita bisa. Oke, kita buat di sini juga. Oke, ternyata bisa. Kita buat di sini. Kita buat di bagian sini. Sebentar, mungkin memang harus cilik. Ini oke. Kemudian di sini. Kemudian di slide 5. Oke, slide 5 ini terlalu ini ya, banyak. Kita tuin terus yang nextnya copy.
Mungkin ini hanya yang kita pakai dalam back, karena ini udah selesai, nggak mungkin kita akan ke menu selanjutnya. Nah, jika udah seperti ini berarti ini udah menggunakan hyperlink yang ada di PowerPoint. Kemudian kita coba ini dari yang awal ya. Nah, dari sini, nah jika kita mau klik nih ya, next, kita klik, maka keluar ini, kemudian kalau kita klik lagi keluar ini sebelumnya. Nah, kalau kita back, diklik backnya, maka ke teks yang sebelumnya, kalau ini ke setelahnya. Oke, sampai akhir. Nah, kalau kita back lagi akan seperti ini. Nah, itu tadi, baik itu tadi tentang PPT makalah yang ada di jurusan saya. Itu adalah salah satu tugas makalah fikih keluarga tentang zihar dan ilah, dan tadi adalah cara bagaimana menggunakan hyperlink yang ada di Microsoft PowerPoint. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.